Fang Han akhirnya berhasil. Bagaimana, Fang Han? Apakah kamu ingin mencoba yang kedua kalinya? Bagaimana mengatasi penyatuan dari berbagai jenis mana? Ini adalah alasan mengapa ular Raja Air Hitam baru saja menjadi Jiao dan menciptakan mana yang baru. Ucap naga Yan bertanya sambil tersenyum. Fang Han bertanya, apakah itu akhirnya berhasil? Aku pikir aku telah hancur berkeping-keping oleh ledakan tadi. Ucap Fang Han bangun, dia merasa bahwa mananya bergelombang seperti ombak yang begitu kuat. Dia telah benar-benar berhasil mencangkokkan dan mendapatkan semua mana dari kekuatan ular Raja Air Hitam. Ini benar-benar sebuah keberuntungan. Pada titik ini, dia merasakan bahaya dari teknik mencangkokkan bunga dan kayu, dan dia tidak ingin mencobanya untuk kedua kalinya. Karena dia tidak dapat menjamin keberuntungannya lagi di masa depan. Konflik berbagai mana terlalu berbahaya. Begitu meledak, tidak hanya tubuh yang akan menjadi bubuk, tetapi bahkan kesadaran akan dipecah-pecah menjadi serpihan. Dapat dikatakan bahwa itu tidak akan pernah bisa dipulihkan. Fang Han berkata, dengan manaku saat ini, aku bisa bertarung dengan Tuan Pulau yang putus asa itu. Terlebih lagi, dia masih terluka parah. Kali ini aku harus menggeledah rumahnya dan menghancurkan pintunya. Dia adalah salah satu dari 40 pencuri yang telah berada di luar sekte. Dia pasti telah membunuh banyak orang dan mencuri barang. Yan, apa kamu tahu di mana dia sekarang? Kata Fang Han bertanya. Tentu saja aku tahu dan bisa merasakan keberadaannya. Namun sebelumnya, aku akan membuat pil dari tubuh ular Raja Air Hitam ini. Kulit, gigi dan tanduknya adalah bahan untuk membuat artefak roh yang baik, dan bahkan harta karun. Esensi dan darahnya dapat disempurnakan setidaknya 3 kali, dan dapat menghasilkan pil darah dengan kualitasnya jauh lebih tinggi daripada iblis yaksa berambut putih. Lagi pula, ular Raja Hitam ini adalah binatang prasejarah, dan telah berubah menjadi Jiao. Jadi, 10 boneka itu akan memiliki cukup banyak makanan. Fang Han melayang ke darat dan berkata, ayo kita pergi. Ucap Fang Han pergi lebih dulu. Kemana kamu akan pergi? Tanya Long Yao menghela nafas lega, ketika dia melihat bahwa Fang Han tidak apa-apa. Long Yao dengan keras berkata, Fang Han, bagaimana kekuatanmu bisa melambung tinggi? Fang Han menjawab, aku baru saja mengembangkan kekuatan supernatural. Ayo kita telusuri rumah pemilik pulau yang putus asa. Selama kamu dapat menemukan pulau yang putus asa, orang ini harus dibunuh. Kamu harusnya tahu, Pulau Periwan Gui telah memberikan hadiah bagi orang yang telah menangkap 40 pencuri. Ucap Long Yao juga terbang, dan segera menjawab, Pulau Periwan Gui juga merupakan salah satu dari 10 gerbang Xiandao, yang memiliki kekuatan besar dan merupakan penguasa lautan. Fang Han, Long Yao dan penyihir terbang lagi. Sekarang mana Fang Han begitu kuat, sehingga hampir setara dengan alam keempat dari kekuatan magis. Agar tidak menunda waktu, dia melambaikan tangannya, dan segera, 2 kaisar kayu Truki menyelimuti Long Yao dan Fang Xiaolin. Namun, ketika terbang ke depan, Fang Han juga memainkan beberapa simbol persembunyian, untuk menyembunyikan suara, aura, dan tubuh mereka. Meskipun kecepatan penerbangan Fang Han cepat, dia masih belum melampaui kecepatan suara, karena dia belum mengolah ki. Tapi sekarang mananya jauh lebih kuat, dan waktunya dalam perjalanan telah meningkat pesat. Dia tidak perlu beristirahat terbang ribuan mil, dia bisa terbang ribuan mil dalam satu nafas, dan mananya tidak akan habis, dan masih memiliki kekuatan tempur. Dari sini kita berbelok ke barat dan selatan ke utara. Bisik naga yang terus menunjukkan arah di benak Fang Han, mencari tempat tinggal Tuan Pulau yang putus asa itu. Setelah terbang ribuan mil, berbelok ke timur dan barat, sekitar 2 jam kemudian, langit berangsur-angsur menjadi gelap, bintang-bintang naik menjadi lautan bintang cemerlang dan tenang. Fang Han segera memadatkan energi sejati ke matanya, melebarkannya,
dan mengungkapkan pemandangan di kejauhan yang menjadi lebih jelas. Dia melihat ngarai panjang di permukaan laut, dipenuhi dengan udara hitam. Tidak tahu berapa lama, ngarai ini berbahaya. Kata Long Yao juga melihat ngarai ini dengan aura pembunuh yang samar-samar, dan udara ganas sedang terjadi, sepertinya dia tidak bisa menahan nafas. Pemilik pulau yang putus asa itu bersembunyi di ngarai ini. Kita harus berhati-hati ketika kita masuk, jangan sampai kita terjebak dalam penyergapan musuh. Ucap Fang Han tidak ragu untuk terbang ke ngarai ini bersama penyihir dan Long Yao. Saat mereka terbang ke ngarai, tiba-tiba, ada 7 atau 8 pria dan wanita mengenakan jubah emas ungu terbang di langit. Sebagian besar pria dan wanita ini memiliki senjata sihir, dan mereka tidak terbang dengan kekuatan sihir mereka sendiri, karena mereka tidak berlatih mana. Dengan kata lain, mereka belum memasuki misteri magis. Ini adalah murid dari Sekte Tai. Senior Zhang. Ini ngarai hantu jahat. Pemilik pulau yang putus asa, peringkat ke-38 dari 40 pencuri yang bersembunyi di dalamnya. Lalu kita bisa membunuhnya. Ini keberuntungan yang besar. Berapa banyak senjata sihir dan pil yang dapat kita tukar? Ucap seorang murid bertanya kepada seniornya yang memimpin.